Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam para pemirsa Osaka Jasapa Ojo Salah Kaprah, jangan salah paham. Kali ini episode kita membahas soal penglihatan yang didapat oleh anak kecil, balita ya, eh, yang pernah difilmkan tahun 2014 yang judulnya Heaven is for Real. Itu kisahnya tentang pastor eh, Todd Burpo ya, yang hidup di Nebraska, dan ada dua anak yang secara terpisah ya dalam film ini. Intinya fokusnya itu memang ke Colton Burpo, anak dari Pak Pastor ini ya, Pastor Todd Burpo. Tetapi ada anak lain di bagian akhir dari film itu, nanti akan nampak jelas di dalam video ini, tentang anak yang namanya Agiane Kramarik, yaitu yang mendapatkan penglihatan, dan anak ini memang berbakat melukis ya, melukis tentang apa yang dia lihat. Oke, baik. Anda yang sudah pernah nonton film ini, uh, Heaven is for Real ya, film ini tayang tahun 2014-an gitu. Tapi sebetulnya kisahnya itu berdasarkan kisah nyata, gitu. Tapi kisah nyata tentang keluarga Todd Burpo ya dan istrinya Susan, uh, itu terjadi di sekitaran tahun 2003 ya. Jadi saat anak ini masih berusia sekitar 3 tahun 10 bulanan gitu. Jadi di sini nampak ya, eh, ini foto dari Todd Burpo. Jadi dia seorang pastor ya dari satu gereja di Nebraska, dan ini anaknya eh, Colton Colton Burpo. Nah, eh, anak yang berusia belum genap 4 bulan ini mengalami eh, penglihatan saat dia koma pada saat operasi usus buntu. Jadi dia terkena usus buntu sampai pecah sehingga terus sampai koma ya, jadi hampir mati lah istilahnya. Istilahnya NDE ya, near death experience, atau pengalaman di dekat kematian. Dia mengalami itu, dia bisa melihat dirinya sendiri ada di baring di rumah sakit, dikerumuni para dokter, dan ibunya menangis gitu. Ayahnya juga sedih, bingung, dia bisa melihat posisi dirinya sendiri saat itu. Jadi dia semacam ekstase ya, keluar dari dari jasmaninya, bisa melihat. Nah, saat itulah dia dibawa ke alam sorga dalam tanda petik ya, karena penglihatannya itu penglihatan tentang sorga. Jadi heaven is for real. Nah, itu adalah kisah tentang Colton Burpo ya, Colton Burpo. Nah, di dalam film itu yang menarik, di bagian akhir dari film ini, film tentang uh, Colton Burpo, atau penglihatan yang kepada anak yang kecil yang namanya Colton Burpo ini. Di bagian akhir dari film ini, kebetulan ayahnya sedang buka laptop gitu. Anak ini sudah sembuh ya dari operasi usus buntunya itu. Nah, di bagian akhir ayahnya buka laptop, dan kebetulan di laptop itu ada screen yang dibuka sama ayahnya, itu lukisan dari seorang anak eh, pasangan orang Amerika dan Lituania gitu, anak perempuan ya, yang membuat lukisan. Dan kebetulan si Colton melihat juga lukisan, melihat juga layar dari laptop bapaknya. Nah, ini ya, dari sini nampak ini dia terkesima, tertegun gitu ya, melihat gambar yang ada di laptop itu. Nah, gambar itu apa? Gambar itu ini. Inilah screen yang dilihat eh, oleh Colton Burpo. Jadi bapaknya dulu, Pak Todd Burponya ya, pastor itu yang membuka ini lukisan ini. Lukisan dari seorang ini. Jadi ini bukan potret, ini lukisan ya. Lukisannya anak kecil umur 8 tahun yang melukis ini, namanya Agiane Kramarik gitu. Nah, ketika
Carlton Burpo melihat lukisan ini, kemudian dia berkata seperti ini, "Dad, it's him." Anak ini mengatakan bahwa yang dilihat dia, Jesus yang dilihat dia, orang laki-laki yang membawa dia, gitu ya, saat dia koma itu, membawa jiwanya. Anda bisa lihat filmnya kalau belum nonton ya, Heaven is for Real. Jadi pengalaman dia dilukiskan di situ di film itu. Wajahnya adalah seperti ini. Jadi dia melihat it's him. Nah, gambar ini sebetulnya adalah lukisan dari seorang anak, hasil lukisan seorang anak yang namanya Akyana Kramaric. Nah, kita beranjak ke Akyana Kramaric. Siapa Akyana Kramaric? Akyana Kramaric adalah anak yang ketiga dari pasangan seorang Amerika laki-laki, orang ghetto ya di Chicago, dan ibunya orang keturunan Lituania yang migrasi ke Amerika saat rezim Soviet. Jadi Akyana Kramaric lahir tahun 1994. Ini ayahnya dan ini ibunya. Dia sangat mirip wajahnya dengan ibunya. Nah, ini adalah tempat tinggal dia saat dia lahir. Dia keluarga yang dalam keadaan sulit secara perekonomian, gitu ya. Di awal kelahiran abangnya yang nomor satu, abangnya yang nomor dua, baru dia juga lahir itu di masa-masa yang sulit secara ekonomi. Ayahnya sakit yang cukup lama ya, cukup lama. Jadi hampir setahun ayahnya itu sakit. Gitu. Nah, Akyana Kramaric dilahirkan di tempat ini di Illinois. Jadi rumahnya itu dekat ladang jagung ya, rumah yang tadi itu ya, sangat sederhana, mungkin cenderung rumahnya reot gitu ya, di dekat pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di utara Illinois. Jadi dia pada saat lahir tidak si ibunya melahirkan itu tanpa dibantu oleh dokter dan bidan. Jadi dia melahirkan anaknya sendiri, ya hanya dengan suaminya, dibantu dengan suaminya saja. Akyana terlahir juga tanpa dibantu bidan maupun dokter, seperti kedua abangnya. Jadi Akyana itu anak ketiga. Ini dia waktu masih kecil di rumah yang tadi yang tergambar dari luar reot itu ya. Jadi lantainya kasar, tidak ada dapur, tidak ada furnitur. Dia ya rumahnya sangat sederhana. Ini bapaknya waktu itu. Nah, setelah setahunan bapaknya sakit, kemudian dia ada pemulihan. Bapaknya mulai pulih sembuh, ibunya berwirausaha dan wirausahanya mulai mendapatkan jalan terang untuk banyak konsumen ya, banyak konsumen. Nah, setelah itu mereka pindah ke suatu rumah di daerah terpencil juga ya, daerah kota kecil gitu ya, di Missouri. Cuman sekarang rumahnya agak besar. Ini kalau kita lihat ya, ini ada kayak rawa gitu ya, danau kecil, ranu gitu. Terus di rumahnya nampak di tengah itu. Dia pindah ke rumah itu seiring dengan membaiknya usaha dari ibunya. Ya. Ibunya punya usaha wira swasta. Nah, untuk catatan ya, baik bapaknya maupun ibunya itu sama-sama orang yang tidak beragama. Jadi ibunya orang ateis, bapaknya juga ya tidak, bukan orang yang religius gitu ya, jadi tidak beragama. Ibunya orang ateis karena dia orang Lituania, jadi ex Soviet ya, dia lari dari rejim Soviet ke Amerika Serikat. Jadi backgroundnya orang tuanya adalah orang tua yang ateis dan tak beragama. Nah, pada saat dia pindah ke sini, dia mulai bisa merasakan tempat rumah yang agak bagus gitu ya, lebar, halamannya lebar gitu, walaupun mungkin nggak terlalu banyak perabot ya. Ini contohnya foto dari Akyana Kramaric. Nah, ini ruangannya, ini abang-abangnya, kakak-kakaknya yang laki-laki dua itu ya, kemudian dia anak nomor 3, itu bapaknya yang sudah mulai sembuh gitu. Nah, pada saat dia usia di sini sekitar 5 tahunan ya, 5 tahunan, 4, hampir 5 tahun, jadi 5 tahun kurang. Dia mengalami banyak kejadian
penglihatan, penglihatan, baik itu lewat mimpi maupun lewat penglihatan yang dia rasakan. Banyak penglihatan itu muncul di dalam pikirannya itu pada saat usia ini dan pada saat di sini, ya, pada saat di Illinois ini. Bukan di Illinois ini, dia pindah ke Missouri, di Missouri. Nah ini ya, dia sudah main-main sama kakaknya. Dia bisa merasakan naik sepeda itu katanya di sini. Baru di sini dia bisa merasakan naik sepeda, bisa beli sepeda gitu orang tuanya. Jadi ini kalau tahun 1994 berarti ke sini ya mungkin tahun 19, kalau umur 3 tahun, lahir tahun 94 ditambah 5 dari tahun 1999-an ya. Ini ibunya dia. Ya ini di rumah itu. Nah saat itu penglihatan itu terus terjadi. Jadi sering kali, kerap, sangat tinggi frekuensinya terjadi penglihatan. Nah, karena penglihatan itu mendorong dia kemudian untuk membuat sketsa-sketsa. Jadi dia memang ada bakat ya untuk membuat gambar, ya, membuat lukisan, membuat sketsa. Maka dia membuat semua apa yang dia lihat dalam penglihatan itu, dia membuat sketsa-sketsanya. Nah, ya ini waktu dia bermain-main dengan kakaknya. Nah, sempat pada saat dia di sini, dia sempat mengalami yang namanya hilang di tengah-tengah, dari tengah-tengah keluarganya. Jadi ini adalah foto dia pada saat dia dicari sebagai anak hilangnya sehari ya, jadi mungkin 9 jaman begitu. Orang tuanya kebingungan, kan dia sempat hilang. Nah, tidak ada yang bisa menjelaskan dia hilang kemana, tetapi hanya Atiana Kramaric sendiri yang bisa menjelaskannya. Dia sendiri mengalami sesuatu yang di luar pemikiran manusia dan di luar alam ini. Dia dibawa ke tempat yang di luar dari dunia material ini. Dia bisa menjelaskannya, dia yang bisa menjelaskan. Nah, dia menceritakan itu kepada ayahnya dan ibunya, tetapi hanya ibunya yang orang ateis itu yang mau mendengarkan dan mendengarkan berjam-jam cerita dari Akiana ini, dari anaknya perempuan ini, dan mau mempercayainya. Jadi ibunya yang orang ateis itu percaya kepada cerita penglihatan dari Akiana Kramaric. Sejak penglihatan itu dia melukis, membuat sketsa banyak hal. Jadi penglihatannya dia itu memang tentang kehidupan Yesus Kristus, mulai dari dia bayi sampai dia dewasa. Dan sosok dewasa Yesus Kristus yang dewasa itulah yang sangat-sangat kuat kesannya atau impresinya, yang berusaha dia gambarkan, berusaha dia lukiskan. Di samping lukisan-lukisan yang lain tentang Bunda Maria dan tentang lain-lain yang dia lihat dalam penglihatan itu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari sketsa yang dia buat. Ya, ini contoh-contohnya sketsanya. Nah, kemudian tepat pada saat adiknya lahir, Ilai, yang laki, ya, adiknya si Akiana Kramaric ini laki-laki gitu adiknya. Usaha ibunya bangkrut sehingga mereka harus pindah dari rumah ini. Jadi pindah mereka dari tempat ini ke rumah yang lebih kecil. Ya, ini dia ke rumah lebih kecil, jadi ke apartemennya, ke tempat yang lebih kecil. Nah, kemudian dia di sini, di tempat ini, dia mulai disupport oleh orang tuanya secara biaya ataupun fasilitas untuk meneruskan bakatnya dia melukis. Dan mulai dari sini dia sudah mulai mengenal cat minyak dan akrilik. Dari sini, di tempat ini, di rumah yang kecil ya, berarti ini rumah yang ketiga ya, dia mulai melukis, dan dia melukiskan apa yang dia lihat tentang Bunda Maria, tentang apa yang dia lihat di dalam penglihatan-penglihatannya dia yang telah lalu. Gitu. Nah, kemudian dia mencoba di sini,
di rumah ini, dia melukiskan sosok yang paling jelas secara impresi ya, yaitu tentang Yesus Kristus dewasa. Yesus Kristus yang dewasa. Dia mencari berminggu-minggu untuk mendapatkan model yang pas gitu, untuk siapa yang bisa dia, yang sangat mirip dengan apa yang dia lihat ya dalam penglihatannya. Dan dalam doanya dia memohon supaya andaikan ada model yang bisa mirip, supaya bisa aku lukis gitu. Dan doa itu dijawab. Doa itu dijawab. Ternyata salah satu kolega dari ibunya, temannya, memperkenalkan seorang laki-laki, ya bapak-bapak gitu, yang diantarkan ke Akyana Kramanik. Siapa tahu ini cocok untuk modelmu tentang Yesus Kristus yang dia lihat. Nah, betapa terkejutnya Akyana ketika dia tahu bahwa orang ini bukan cuma cocok atau mirip wajahnya, bentuk dari mukanya itu, tetapi juga pekerjaannya adalah tukang kayu di desa sebelah dari tempat tinggalnya. Jadi dia merasa itu suatu keajaiban dan suatu berkat yang luar biasa dia ketemu dengan orang itu. Nah, orang itu kemudian mulai dilukis, dibuat sketsanya. Ini adalah contoh dari dia, adalah foto dari saat dia memulai sketsa tentang itu ya. Jadi ini usianya sudah 8 tahun, hampir 8 tahun, 7 tahun jalan. Dia membuat, nah ini hampir umur 8 ya, tahun 2003 ini dia melakukannya itu. Lukisannya dinamai Prince of Peace, dia lagi melukis terus ya. Ini juga sampai hampir jadi ya, ini sudah hampir jadi. Ukurannya dia buat besar memang, jadi ukurannya hampir sebadannya dia. Nah, akhirnya terus ini ya, itu lukisannya. Jadi pada saat umur hampir 8 tahun dia menyelesaikan lukisan itu setelah 40 jam melukis. Diselesaikan dalam waktu 40 jam. Inilah gambar yang dia lihat, yang dituangkannya dalam lukisan tentang Yesus Kristus. Ya, ini contohnya, ya, hampir setinggi badannya ya, umur 8 tahun. Ini lukisannya Prince of Peace saat itu. Nah, begitu dia selesai, ada beberapa kawan yang menghubungkan dengan agen untuk pameran, maka orang tuanya ya, tentu bangga, berharap ini bisa dipamerkan. Dibawa oleh seorang agen, tetapi agen itu kemudian mencurinya dari dia. Anda bisa lihat ceritanya lengkap ya di situsnya Akyana Kramarik, ada di deskripsi tentang linknya gitu, tentang bagaimana Yesus menyelamatkan lukisannya sendiri gitu. Di situ ada link deskripsi, Anda bisa lihat. Kemudian lukisan itu tidak dipamerkan, malah dicuri oleh agen tadi. Nah, betapa sedihnya saat itu Akyana, dan kesedihannya itu tak terobati. Dia sangat-sangat sedih. Tetapi justru pada saat kesedihan yang panjang itu, justru jalan terbuka bagi dia untuk mendapatkan banyak rezeki dari baik itu televisi, baik itu radio maupun media massa. Contohnya dia diajak untuk bisa datang hadir di acaranya Oprah Winfrey untuk memamerkan lukisan-lukisannya seperti ini contohnya. Jadi ini contoh dari lukisan dia. Ini dibawa di acaranya Oprah ya, dia. Dia banyak sekali mendapatkan pendapatan dari undangan-undangan seperti itu, pameran, kesaksian gitu. Dan uang dari pendapatan itu banyak sekali mengalir ke yayasan-yayasan derma dan yayasan-yayasan sosial. Kemudian, ya ini contohnya di acara-acara dia dihadirkan di situ. Jadi ini istilahnya mengobati ya, kesusahan hatinya, karena lukisan itu yang sangat dicintai dia itu hilang, ya, dicuri, dan dia tidak tahu keberadaannya. Ini mengobati hatinya dia dari rasa susahnya. Ini juga di acaranya. Nah, sebelum ke sini terjadi bahwa keluarga ini pindah ke Australia. Jadi seiring dengan mulai membaiknya lagi perekonomian mereka, mereka pindah ke Australia. Dan di Australia, secara ajaib, Akyana Kramarik itu akhirnya mendapatkan informasi bahwa
ada seorang kolektor kaya yang membeli lukisannya itu secara sah, tapi membelinya jadi legal gitu. Jadi dia benar-benar dia membeli itu, memiliki itu secara legal. Ya kenapa ya? Mungkin dari aspek legalitasnya memang berhasil, memang dibeli gitu, memang terbeli dengan resmi. Dan pemilik itu tidak mau menjual eh, lukisan Prince of Peace itu kepada siapapun. Nah, tetapi dia memberikan kesempatan kepada Agiana Kramalik untuk boleh melihat lukisan yang dia buat tahun 2003 yang lalu. Itu terjadi tahun 2016. Jadi kisahnya, dia boleh masuk ke ruangan tempat penyimpanan lukisan milik milik kolektor kaya itu, dan dia menangis melihat lukisan itu. Agiana Kramalik berhasil melihat, benar membuktikan bahwa iya memang benar ini lukisan yang dia buat, karena dia bisa menemukan spot rahasia. Seorang pelukis punya titik rahasia yang menunjukkan bahwa ini tidak mungkin bisa dipalsukan. Jadi dia menangis. Ini ada fotonya ya. Dia pada saat itu dia benar-benar banjir air mata karena lama sekali dia nunggu, mulai tahun 2003 hilang lukisan ini, dan dia baru bisa menemukannya kembali secara ajaib di Australia. Tetapi sayangnya dia tidak boleh memiliki ini lagi karena pemiliknya sama sekali tidak mau menjual. Ya, tidak mau menjual, jadi tetap menjadi pemilik kolektor itu. Nah, ini adalah fotonya. Ini adalah perbandingannya saat 2003 dan bukan 2016, 2019 ya. Saat 2019 pas kemarin yang COVID itu ya, dia berhasil menemukan tempat di mana lukisan yang dia buat dengan namanya itu tersimpan. Jadi itu sudah berapa belas tahun ya, 16 tahun dia sangat-sangat merindukan lukisannya dan dia berhasil menemukan. Nah, kesedihannya tetap ada karena dia tidak bisa memiliki lukisan ini lagi. Nah, kemudian dia pindah dari Australia, pindah kembali ke Illinois. Dia membeli suatu tanah dengan rumah yang sederhana tetapi yang pekarangannya lebar. Dia memiliki beberapa ternak gitu ya, jenis ternak. Dia terobsesi untuk mau membuat lagi lukisan. Saat ini tentunya bukan dalam keadaan usia dia yang masih 8 tahun, tapi yang sudah umur 24 tahun ya, yang dia ingin melukis tentu dengan alirannya dia yang realis, lukisan foto ya, lukisan yang sangat mirip dengan aslinya. Memang alirannya dia begitu, dia ingin melukiskan kembali. Dia berusaha untuk mengingat kembali semua penglihatan yang dulu dia dapat, yang dibuat sama dia dalam Prince of Peace, yang lukisan yang tapi dalam bentuk tidak terlalu halus ya. Sekarang mau dia buat lagi. Nah, disinilah dia mulai bergumul. Dia kemudian mulai menggoreskan di kanvasnya gambar dengan mengingat semua impresi dari wajah Yesus yang dia lihat. Nah, ini adalah contoh dari goresan-goresan awal. Kemudian ini lanjut ya, ini sudah mulai berbentuk, dan dia mengalami masa-masa yang stuck atau masa-masa yang sangat sulit ketika dia berusaha untuk menggambar sisi yang gelap ini, sisi yang tidak kena sinar ya. Jadi ini kan ada cahaya dalam objek fotonya itu, dia ada cahaya, dan di sini ada bagian yang tentunya yang agak gelap karena tidak kena sinar ya. Nah, dia merasa sangat sulit untuk membuat detail dari gambar yang posisi bayang gelap ini. Anda bisa lihat di situsnya bahwa dia merasa kayak ada tabir yang menyelubungi sehingga dia sama sekali tidak tahu apa detailnya. Yang untuk membuat itu sangat lama, berminggu-minggu dia tidak bisa menyelesaikan lukisan ini. Hampir putus asa. Dia hampir putus asa. Kemudian dia berdoa, dan 1 bulan itu dia tidak mau berbicara dengan siapapun selama 1 bulan. Dia tidak dapat berbicara, saking dia nggak bisa menemukan
untuk ini ada tabir yang menurut dia saya sampai nggak bisa membuat detailnya ya bagian sisi gelap ini. 1 bulan itu dia tertekan, nggak bisa, dia tidak doyan makan, nggak mau ngomong sama siapapun. Nah sampai akhirnya pada saat pagi hari, suatu pagi dia mendapatkan keajaiban, melihat bahwa selubung atau tabir itu seolah-olah hilang, lenyap, dan dia bisa melihat semua detail dari bagian gelap ini, dan dia langsung menuju ke kanvasnya untuk meneruskan, membuat langsung seperti lancar sekali. Jadi dia melihat sebagai sebuah keajaiban. Dia berhasil menyelesaikan lukisan itu. Dia berhasil menyelesaikan lukisan itu, dan inilah lukisannya. Nah, selesai lukisan itu, dan lukisan itu kali ini dia beri judul Yesus, Jesus. Kalau yang dulu Prince of Peace, yang lama ini, jauh saat dia masih umur 7 tahun lebih ya. Ini dan yang sekarang ini saat dia dewasa, dia membuat lukisan ini dan dia memberi judul Jesus. Dan pengakuan Agiana Kramarik adalah dia merasa Tuhan menginginkan dirinya bertumbuh menjadi dewasa, dan Tuhan ingin dia menyampaikan pesan melalui lukisan ini tentang bagaimana iman yang tak tergoyahkan itu, bagaimana cinta yang tanpa pamrih itu, dan bagaimana kehidupan yang kekal itu melalui lukisan ini kepada umat manusia. Itulah yang dia rasakan dan dia sampaikan di dalam karyanya. Kalau Anda ingin lihat, ya Anda bisa buka di galerinya Agiana Kramarik.